Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menghadiri Halal Bihalal yang digelar oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Semarang. Wali Kota Semarang menyebut perempuan telah menunjukkan diri sebagai garda terdepan dalam pembangunan sebuah daerah. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita menghadiri Halal Bihalal Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Semarang di Balairung Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah. Mbak Ita menyebut perempuan telah menunjukkan diri sebagai garda terdepan dalam pembangunan sebuah daerah. Mulai soal pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi hingga politik. Bahkan Indeks Kesetaraan Gender Indonesia menempati urutan 87 dari seluruh negara. Dari indeks tersebut, 2 poin telah berjalan baik, yaitu pendidikan dan kesehatan. Ya tentunya ini kan yang mendampingi di dalam pendampingan kesehatan gitu ya, untuk anak-anak stunting, ada kader-kader KB gitu ya. Tapi ini yang memang masih diperlukan kita tadi bahwa yang masih banyak yang perlu masih banyak bolong-bolongnya adalah di kemandirian ekonomi. Di kemandirian adalah terkait dengan usaha dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang lainnya, alhamdulillah banyak perempuan-perempuan yang sudah bisa berpartisipasi untuk pembangunan di Kota Semarang. Halal bihalal yang untuk memberikan persaudaraan yang lebih bagi ibu-ibu semuanya, kan gitu. Tema hari ini adalah semangat kebersamaan, mewujudkan semangat kebersamaan dan mempererat silaturahmi untuk Semarang semakin hebat. Jadinya intinya kan itu, biar semuanya lebih berkoordinasi, lebih bagus, baik semuanya. Tak hanya tim penggerak PKK, Halal Bihalal juga dihadiri ribuan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Semarang, Dharma Wanita, Forum Pospaut, Gabungan Organisasi Wanita, dan Forum Posyandu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Memasuki bulan Syawal, salah satu perusahaan BUMN melalui program Umroh Akbarnya telah memberangkatkan ratusan peserta umroh dari beberapa wilayah di Indonesia. Selain memberikan kesempatan untuk beribadah, juga memberikan kemudahan tertentu bagi para peserta. PT Pegadaian memberangkatkan 344 jemaah umroh dalam program Umroh Akbar dari 4 titik di Indonesia, yakni Surabaya, Medan, Makassar, dan Jakarta. Kegiatan yang digelar di bulan Syawal 1445 Hijriah ini diikuti oleh karyawan Pegadaian, keluarga, serta nasabah Pegadaian. Alhamdulillah yang tahun ini kita ada 4 titik keberangkatan, jumlah sekitar 340-an orang gitu ya. 60% itu internal dan keluarga Pegadaian, yang 40% itu adalah nasabah Pegadaian. Ada di titik Makassar, ada di titik Surabaya, ada di titik Medan, dan ada di titik Jakarta. Nah, pemberangkatan ini sudah 3 hari berarti, 22, 23, dan 24. Hari ini adalah kloter terakhir. Jadi dari 8 kloter keseluruhan 344 jamaah. Program umroh di bulan Syawal PT Pegadaian ini mendapatkan apresiasi dari jemaah umroh. Pegadaian ini melalui produknya Alum Safar, yaitu kita bisa umroh atau haji dengan Pegadaian. Jadi kita sangat percaya gitu ya, apalagi travel yang ditunjuk oleh Pegadaian juga memberikan servis yang excellent tentunya. Nah, tentunya kepercayaan kita kepada instansi yang dalam tanda kutip BUMN gitu ya, tentu ini juga menambah kepercayaan kita akan positifnya kita berangkat untuk umroh. Produk Pegadaian Syariah Pembiayaan Wisata Religi ini bekerja sama dengan PT Go Halal Go Syariah Indonesia dan mitra travel agent terpercaya dengan skema Gadai Syariah. Dengan skema ini, nasabah bisa beribadah sambil berwisata dengan aman dan nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, perbaikan pelayanan umroh dan haji oleh pemerintah Saudi disambut baik oleh Kemenak Republik Indonesia. Ya, namun perlu diupayakan agar kegiatan ini bisa berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia menyambut baik upaya pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam memperbaiki pelayanan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya. Pelayanan ini diperlukan mengingat Indonesia dianggap sebagai negara terbesar yang memberangkatkan jemaah haji dan umroh. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Hilman Latif, saat menghadiri peresmian King Salman International Convention Center dan pameran haji dan umroh di Madinah Senin lalu. Visi Saudi 2030 itu betul-betul tiap tahunnya kelihatan Pak progresnya. Dari mulai digital transformasi digitalnya, layanan, kebijakan-kebijakan baru. Nah, kita kan sebagai pemerintah tentu mengharapkan bahwa ekosistem ekonominya juga terjaga di tanah air. Ma'rad atau pameran pada kali ini membuka peluang buat memperkenalkan Indonesia kepada pemain bisnis-bisnis yang lain. Ya, karena kita juga di sini punya beberapa hotel yang memang sudah kita sewa dengan long term. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh tak lepas dari regulasi yang diatur oleh kedua negara. Menurut Hilman, setiap perkembangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi harus direspons secara cepat dan tepat oleh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar siap mendukung program Presiden Jokowi menghadirkan stadion bertaraf internasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya stadion tersebut akan dibangun di Kompleks Gor Sudiang, Makassar. Stadion bertaraf internasional sebentar lagi akan hadir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya stadion itu akan dibangun di kawasan Gedung Olahraga Sudiang, Makassar. Rencana pembangunan stadion digagas pertama kali oleh Presiden Joko Widodo yang ingin menghadirkan stadion di Kota Makassar. Proyek ini rencananya dibangun dengan menggunakan dana APBN. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan kesiapannya mendukung program Jokowi menghadirkan stadion di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar siap mengucurkan anggaran hingga 300 miliar rupiah untuk mendukung akses jalan, baik di dalam stadion maupun akses menuju stadion. Pertama adalah kita mempersiapkan 200 miliar untuk infrastruktur jalanan baik di luar maupun di dalam kompleks stadion. Dan kelihatan itu tidak cukup dan kita mempersiapkan 100 miliar untuk pokok untuk menyempurnakan itu. Yang kedua, kami mengusulkan agar kapasitasnya ditingkatkan bukannya 30.000 yang sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat, bagaimana kalau 50.000? Karena stadion ini sifatnya regional, bukan hanya di Makassar tapi satu Sulawesi tidak punya stadion yang bisa dibanggakan. Pertama Amdal Lalin, kemudian desain jalannya, khusus untuk desain kalau master plan sudah dipresentasikan bahwa posisi stadion itu tidak mengganggu penerbangan atau KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan desain stadion itu dari pemerintah pusat. Selain meningkatkan kapasitas jumlah penonton, pemerintah Kota Makassar juga akan menyesuaikan lebar jalanan dengan kapasitas maksimal stadion, termasuk memperhitungkan penguraian lalu lintas dan jalan keluar kendaraan dapat lebih efektif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada perempat final AFC U23 Asian Cup 2024. Menjelang laga ini, pelatih Garuda Muda Shin Tae-yong diharapkan dapat menampilkan strategi jitu kala menantang salah satu tim favorit juara. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada perempat final AFC U23 Asian Cup 2024. Pertemuan akan terasa emosional bagi pelatih tim U23 Indonesia Shin Tae-yong. Pria berusia 53 tahun itu akan bertemu dengan tim nasional negaranya. Dengan pemahaman atas sepak bola Korea Selatan, STY tentu dituntut mampu meracik strategi jitu menghadapi timnas negeri ginseng. 네, 이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고
제가 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데 한국에서 언더 20, 언더 23 A 대표팀 모든 연령대 대표팀이나 대표팀을 다 하다 보니까 오히려 항상 대회를 나가게 되면 우리 애국가를 크게 불렀고 선수들과 같이 한마음 한뜻으로 모든 경기에 임했고 했기 때문에 우리 대한민국과 경기한다는 게 상당히 힘듭니다. Dari kemarin sebelum lawan Jordan kita sudah fokus, kita harus menang dan mau lawan siapapun kita nggak peduli, kita akan lawan siapapun itu. Tentunya kita tahu Korea tim yang bagus juga, tapi kita fokus pada tim kita sendiri. Kita akan melakukan meeting untuk kelemahan dia dan kelebihan dia. Yang terpenting kita semua siap untuk pertandingan besok. Terima kasih. Menjelang laga ini, Nathan Joaon yang sempat kembali ke Belanda untuk kembali ke klubnya SC Heerenveen bisa kembali membela timnas. Ini jelas menjadi keuntungan bagi skuad Garuda Muda karena Joaon mampu tampil baik selama turnamen ini. Sementara itu Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman diprediksi akan kembali menempati lini depan Indonesia. Sedangkan sejumlah pemain kunci seperti Rizky Ridho hingga Ivar Jenner juga diperkirakan akan menjadi pemain inti pada laga nanti. Tentu laga ini akan menjadi ujian sulit bagi Shin Tae-yong. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu dituntut untuk menyingkirkan negara kelahirannya jika ingin membawa Indonesia U23 kian dekat dengan tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Gaza, Palestina, kami sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq di Rafah. Ya, baik, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Fikri. Apakah Israel ini telah melakukan serangan darat ke Rafah? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza. Memang sampai saat ini Israel belum melakukan serangan darat ke kota Rafah yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Namun intensitas Israel pada beberapa hari terakhir ini sangat masif, di mana memang Israel melakukan penyerangan-penyerangan baik di sekitar rumah sakit maupun di rumah-rumah sipil. Pada hari ini sudah hari ke-201 genosida Israel terhadap masyarakat sipil yang ada jauh Gaza. Zionis Israel melakukan 6 pembantaian yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat sipil yang ada di jauh Gaza. Ada sehingga menyebabkan 79 warga meninggal dan juga 86 lainnya mengalami luka-luka dalam 24 jam terakhir. Sehingga total korban sampai saat ini menyentuh angka 34.200 lebih, di mana terdapat 14.700 adalah anak-anak dan juga 9.700 adalah wanita, serta tim medis juga tidak luput menjadi sasaran Israel. Ada 485 tenaga medis yang meninggal dan juga 67 pertahanan sipil serta 140 jurnalis sejak 7 Oktober lalu yang ditarget oleh pihak Israel. Dan mereka sengaja ditarget oleh pihak Zionis Israel. Sedangkan korban luka-luka menyentuh angka 77.000 lebih, di mana sekali lagi 73% mereka adalah korban genosida Israel adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan pada hari ini saja, pada malam ini Israel melakukan penyerangan terhadap rumah sakit Abi Yusuf An-Najjar dan juga beberapa rumah-rumah yang ada di kota Rafah, sehingga ada beberapa korban yang ada 4 syahid yang dilarikan ke rumah sakit tersebut dan juga 10 lainnya mengalami luka-luka. Dan pada Rabu malam pertahanan sipil menemukan 51 jenazah, dan juga pada Kamis malam mereka juga menemukan, sampai Kamis malam maksud kami, ada 35 jenazah yang mereka temukan, sehingga total terdapat 310 jenazah yang ditemukan oleh pertahanan sipil ataupun tim evakuasi yang ditemukan baik di kota Khan Yunis maupun di Gaza City di sekitar rumah sakit Ashifa. Sehingga memang akibat
penyerangan Israel atau serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap kota Khan Yunis maupun penyerbuan terhadap rumah sakit terutama rumah sakit Ashifa yang ada di Gaza City menyebabkan banyaknya korban meninggal serta masih banyak yang masih terkubur dan masih terus dilakukan evakuasi oleh tim evakuasi atau tim pertahanan sipil yang ada di Jalur Gaza. Ya, Mas Fikri, terkait dengan situasi sekarang di Rafah, apakah terkait untuk bantuan makanan ini masih lancar gitu didapat di sana atau ada hambatan-hambatan tertentu? Ya, tentunya mengingat situasi yang semakin tidak kondusif, walaupun kami memang sampai tadi pagi pun masih melihat truk-truk bantuan masuk ke Jalur Gaza, namun sekali lagi truk-truk ini juga belum mencukupi untuk mengatasi krisis-krisis yang ada di Jalur Gaza, karena kita tahu ada 2,5 juta warga yang masih tersisa, yang tinggal di Jalur Gaza. Mereka benar-benar bertumbuh dengan bantuan internasional, sehingga bantuan-bantuan ini juga masih belum cukup merata dibagikan ke masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza. Dan juga pendistribusian bantuan-bantuan pun memang tidak mudah, karena memang beberapa kesempatan juga Israel melakukan bom terhadap relawan-relawan yang melakukan atau membagikan bantuan-bantuan, dan juga truk-truk bantuan pun menjadi target, sehingga pendistribusian bantuan pun memang juga mengalami kendala dalam pembagiannya, baik dari Jalur Gaza Utara maupun Jalur Gaza Selatan. Dan kita tahu bahwa bantuan-bantuan ini juga masih sangat-sangat sulit sekali untuk didistribusikan. Kita tahu di Gaza Utara maupun Gaza City, sehingga memang banyak bantuan-bantuan internasional yang dijatuhkan dari langit untuk masyarakat yang ada di Gaza Utara dan juga Gaza City. Dan juga memang sebenarnya bantuan ini memang sangat efisien sekali melalui jalur darat. Kenapa? Karena memang jika bantuan itu diturunkan melalui jalur darat, sehingga pendistribusian juga bisa merata dan juga tidak ada korban jiwa akibat gagalnya parasut ataupun banyak sasaran target bantuan udara itu salah target, di mana banyak bantuan itu malah justru mendarat di laut, sehingga banyak juga korban yang meninggal akibat mereka tenggelam untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Baik Mas Fikri, tentunya kita berharap bahwasanya bantuan ini bisa betul-betul mengakomodir seluruh pengungsi yang ada di Gaza Palestina dan juga di Rafah, dan kita berharap bahwa situasi dan kondisi semakin kondusif dan tidak lagi serangan-serangan dilakukan. Terima kasih Mas Fikri melaporkan langsung dari Rafah. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan tetap jaga kondisi.